Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih. Bagi yang sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, mohon kesediaannya untuk mengganti nama dengan format nama strip koperasi ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi di link presensi yang tersedia, mohon diisi karena benefit seperti sertifikat, lalu rekaman Zoom dan juga modul pelatihan akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang hadir secara 4 hari berturut-turut. Lalu sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi terkini tentang layanan Sakti bisa cek sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube dengan nama sakti.center. Oke, saya share kembali ya link untuk daftar hadirnya Bapak Ibu sekalian sebentar. Oke, di sini sudah ada 8 orang yang bergabung ya, ada 6 orang eh, kecuali hostnya ada Bapak Agus, Pak Budiantoro, Pak Muhammad Ahmadi. Eh, Mohon kesediaannya untuk menyertakan nama koperasinya juga ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung buka saja ya workshop pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung pada workshop Sakti Center hari kedua ini. Uh, Hari ini kita masih berlangsung ya workshop batch 20, Mahir Mengelola Koperasi dengan platform uh, Mahir mengelola koperasi digital dengan platform Sakti. Diingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa workshop ini akan berjalan selama 4 hari dari tanggal 20 hingga 23 Oktober menggunakan link yang sama. Jadi untuk Bapak Ibu untuk meminimalisir ini ya untuk memudahkan silahkan disimpan saja linknya dan bergabung di jam yang sama setiap harinya hingga tanggal 23 Oktober. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk yang belum mengganti nama, ya mohon diganti namanya dengan format nama strip asal koperasi. Oke. Selanjutnya kita sebelum memulai workshop pada hari ini akan diadakan doa bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Sini ada yang masih belum aktif kameranya, ada Pak Man Ruswandi, lalu ada Bapak Ferdina S. Ferdina. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Oke, satu. Oke, aba-aba di saya ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik.
Sebelumnya saya izin mengenalkan diri dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya Azhafania Sofiandini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Lalu di sini juga ada Mbak Sylvia yang sudah bergabung sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang unit usaha simpan pinjam. Mbak Sylvia, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Aduh, mohon maaf Mbak, kayaknya nggak kedengeran ya ini suaranya. Ya, nggak ada suaranya sama sekali Mbak, mohon maaf. Masih belum ada Mbak. Dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, apakah suara Mbak Silvi terdengar? Belum, belum. Kayak belum. Baik, mungkin bisa ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Mbak Silvi sedang mengganti headsetnya dulu. Bapak Ibu, kalau misalkan mau mengaktifkan kamera selama workshop ini berlangsung, dipersilakan ya. Tapi apabila nanti ada kendala jaringan dan tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, boleh dinonaktifkan. Di sini Bapak Ibu yang sudah bergabung, bagaimana nih kabarnya kira-kira? Boleh dijawab di chat, open mic, atau kayak kasih reaction nih di sini. Apakah pada saat semua Bapak Ibu yang sudah bergabung siang ini, apakah masih semangat untuk mengikuti workshop? Sehat. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Agus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Mbak Sylvia ya. Kira-kira Mbak Sylvia sudah bisakah headsetnya? Sekarang ada Mbak suaranya. Oke, sudah ada Mbak. Bagaimana dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Apakah sudah terdengar suara Mbak Sylvia? Pak Ahmadi sudah menunjuk jempolnya itu. Iya, sudah kasih jempol berarti udah siap banget nih ya. Berarti sesi selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mbak Silvi ya. Silahkan kepada Mbak Silvi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Azha yang sudah eh, yang sudah membuka acara pada siang hari ini, yang mana hari ini merupakan hari kedua ya Bapak Ibu di Workshop Sakti Center Batch ke-20. Sama-sama kita sudah disampaikan mengenai aplikasi Sakti Online dan juga Sakti Link oleh rekan saya. Dan kalau misalkan di hari pertama itu kita tentang core system ya Bapak Ibu ya. Tentang core system bagaimana lebih ke mengenai tata kelola kelembagaannya. Jadi dari settingannya, kemudian juga bagaimana ketika ada anggota yang mendaftarkan, kemudian juga sedikit disinggung terkait settingan produk simpanan seperti itu. Tapi memang belum lengkap. Nah, kemudian juga di hari yang sama sudah dikenalkan juga mengenai salah satu platform dari Kolaborasindo, yaitu aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Yang mana aplikasi Saktiling ini merupakan kalau misalkan Bapak Ibu itu sudah akrab dengan e-wallet, nah itu kita sudah punya juga seperti itu. Kemudian sudah disampaikan juga mengenai Saktiling Dashboard ya. Saktiling Dashboard itu jadi yang digunakan oleh pemantauan aplikasi Saktiling yang digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Mohon maaf. Oke, mohon maaf tadi sempat terjeda Bapak Ibu. Baik, untuk Saktiling ini kan aplikasi mobile itu bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk Saktiling dashboardnya sendiri itu diaksesnya sama seperti Sakti Online yaitu oleh admin ataupun staf koperasi. Nah, pada hari ini saya juga akan menyampaikan terkait Sakti Online. Kita kembali lagi ke Sakti Online yang awal lagi itu Bapak Ibu. Tapi lebih detail terkait unit usaha simpan pinjamnya. Nah,
mungkin di Bapak Ibu kok di koperasi Bapak Ibu itu lebih banyak gitu ya yang menggunakan unit usaha simpan pinjam pada koperasinya. Nah, maka dari itu kita fokuskan pada siang hari ini untuk pembahasan simpan pinjam dan nantinya juga saya akan mensimulasikan bagaimana caranya ketika ada anggota yang ingin melakukan simpanan maupun pinjaman itu melalui aplikasi Saktiling Bapak Ibu. Jadi Saktiling ini tidak hanya bisa untuk bertransaksi setoran seperti itu ya. Eh, Tidak hanya bisa transaksi seperti transaksi pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lain sebagainya maupun berbagi ke kanal bank, tapi juga kita bisa melakukan penyetoran atau mungkin hanya sekedar mengecek rekening itu melalui aplikasi Saktili. Oke, ini saya mungkin izin menonaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dan saya juga eh, memperkenalkan kepada Bapak Ibu di sini ada dari tim RO ya, tim RO Sakti atau Representative Officer. Di sini ada Mas Rodo dan juga Pak Agus. Mas Rodo ini ada di Bandung dan Pak Agus ini domisilinya di Banda Aceh atau wilayah kerjanya ini di Banda Aceh ya Bapak Ibu ya. Jadi Representative Officer itu sebagai perwakilan dari tiap-tiap wilayah kerja seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Di sini saya izin share screen. Nah, untuk webnya ini saya sampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Untuk usernya itu masih menggunakan user yang sama, Bapak Ibu ada user 1 sampai dengan user 10. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan user 1, nanti passwordnya juga user 1. Paling Bapak Ibu saat ini tidak bisa menggunakan user 2 karena user 2 ini saya gunakan. Nah, kalau misalkan nggak bisa, misal user 3 nih saya nggak bisa coba dipakai user 4 dan seterusnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang sedang menggunakan user tersebut. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini pilih kantor, kita di kantor pusat aja, lalu kita klik masuk. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin di aplikasi Sakti Online. Ini juga sudah disampaikan oleh Mbak Azha terkait akses ke platform Sakti Online. Nah, di sini kalau kemarin pada saat hari pertama itu sudah ada penjelasan terkait pengaturan, kemudian juga di menu administrasi juga sudah dibahas ya Bapak Ibu ya. Memang untuk di aplikasi Sakti Online ini sudah dilengkapi berbagai macam fitur untuk mendukung kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Nah, di sini kita dari menu administrasi kita mulai dari namanya setting produk simpanan Bapak Ibu. Nah, di aplikasi Sakti Online ini kita sudah mendukung berbagai macam simpanan, baik itu simpanan modal, simpanan harian, berjangka, dan juga simpanan deposito. Nah, kalau simpanan modal ini kan di sini juga ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan di sini kalau di sini tersedianya ada simpanan khusus modal, simpanan khusus anggota seperti itu. Ini dikembalikan lagi ke koperasinya. Kemudian ketika kita ingin menambahkan, misal di saya ini kalau di koperasi saya ini simpanan di sisi sahamnya gitu atau simpanan modalnya ada tambahan lagi gimana caranya nanti kita ditambahkan di sini di icon tambah yang warna. Kemudian kita klik sebentar. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Tidak di sini ya. Di sini kita bisa pilih apakah simpanan tersebut masuknya pada simpanan modal ini maksudnya ke pokok kah, ke wajib, ke sukarela, atau ke setara modal. Nah, kemudian kodenya, nah ini untuk kodenya ini biasanya kita suka pakai yang eh, angka inisial gitu ya. Misalkan simpanan pokok jadi SP, simpanan sukarela jadi SS, simpanan wajib menjadi SW. Dan untuk kode ini bisa kita maksimalkan itu 5 karakter dan juga bisa dikombinasikan menggunakan angka. Seperti itu. Sebentar Bapak Ibu.
Oke, kita lanjutkan kembali. Jenis simpanannya simpanan wajib, produknya juga simpanan wajib, dan apakah simpanan ini dapat ditarik dan operasi ada dua kemungkinan gitu untuk simpanan sukarela. Di, di saham ada juga atau di simpanan modal atau ada juga simpanan sukarela itu masuknya ke Mbak Silvi, mohon maaf, ini nggak ada suaranya. tes tes sekarang ada Mbak. Ya, ini baru ada Mbak. Oh, baru ada ya. Mohon maaf, Mbak. Tadi kehilangnya pas di mana ya? Tadi kayaknya lagi bahas dinilai setoran, Mbak. Oh, dinilai setoran ya. Oke, oke. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di sini ya saya sedikit ulas kembali terkait nilai setoran. Nah, jadi nilai setoran ini misalkan Mbak di koperasi saya ini simpanan wajibnya 25.000 seperti itu. Berarti nilai setorannya juga kita isi sebesar 25.000 rupiah. Seperti itu. Dan maksimum setorannya jika ada itu bisa dituliskan dan jika tidak ada itu bisa ditulis nol saja. Kemudian di sini untuk nilai per saham bisa kita tulis 1.000. Lalu untuk perkiraan debit ini kita simpan di kas dan kreditnya itu di simpanan wajib. Ini lebih ke akun-akun perkiraan aja Bapak Ibu. Kalau misalkan saya kemarin sempat dapat pertanyaan juga, apakah eh, kalau misalkan nih koperasi aset ini belum memiliki akun perkiraan atau COA seperti itu, bagaimana? Nah, biasanya nanti akan kita pandu bersama Bapak Ibu. Kita juga punya COA template atau COA standarnya, nanti bisa kita cross check bareng-bareng gitu, apakah ini perlu atau tidak, atau mungkin ada tambahan akun-akun yang lain seperti itu. Nah, ketika sudah bisa kita klik update atau simpan gitu ya kalau dia baru. Nah, ini juga untuk produk, kode, dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan kondisi koperasi Bapak Ibu. Ada berapanya juga itu dikembalikan lagi saja. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya produk simpanan harian. Untuk setting produknya juga sama ya seperti simpanan modal. Bedanya kalau untuk harian ini ada yang namanya jasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kan simpanan sukarela tuh atau mungkin simpanan tabungan memiliki jasa seperti itu. Nah, bisa kita setting jasanya itu berapa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk di aplikasi Sakti kita itu menggunakan perhitungan jasanya itu per tahun Bapak Ibu. Jadi misalkan jika koperasinya itu menggunakan jasanya itu per bulan, misal, oh kalau di kami jasanya itu per bulannya 1,2% seperti itu. Berarti tinggal kita kalikan saja dikali 12 berapa. Seperti itu. Nah, kemudian di sini limit saldo minimum jika ada dan tipe rekeningnya. Nah, tipe rekening ini kan kalau di kami tuh kemarin mungkin sudah disampaikan ya untuk ada yang namanya rekening ponsel anggota atau singkatnya bisa kita sebut sebagai saldo saktiling. Nah, kalau misalkan saldo saktiling nanti kita tipe rekeningnya bisa di rekening ponsel. Tapi kan ini karena sudah ada, jadi kita pakai tipe rekeningnya itu normal. Dan buka rekeningnya apakah normal atau otomatis? Maksudnya gimana? Kalau misalkan buka rekeningnya itu secara normal, berarti tidak semua anggota itu dibukakan rekeningnya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi harus kita bukakan terlebih dahulu rekeningnya, kemudian juga baru kita bisa menyetor, boleh si anggota tersebut bisa menyetor ke dalam rekening tersebut. Tapi kalau misalkan otomatis ini nanti semua anggota berarti memiliki rekening tersebut. Nah, beda kalau misalkan dengan simpanan modal yang tadi, yang di simpanan sisi modal itu. Kalau simpanan modal memang dia sudah secara otomatis dibukakan untuk seluruh anggota. Kayak gitu. Jadi makanya dia nggak punya
Ya, ada di sebelah kanan, tinggal dilengkapi aja. Seperti itu. Biasanya kalau dari tim Sakti ini akan secara default itu settingnya tuh di rekening ponsel anggota Bapak Ibu agar bisa terhubung dengan aplikasi Sakti Link dan kayak produk, jasa, jasanya itu nol. Kemudian perubahan jasa berlaku, lalu limit saldo minimum dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu berjangka. Nah, untuk berjangka sampai Leungit deui. halo tes tes suara saya ada? Sudah masuk lagi Mbak suaranya. Oke. Nah, di sini untuk simpanan berjangka dan juga deposito ini dikembalikan lagi kepada koperasinya masing-masing. Nah, inginnya seperti apa? Nanti biasanya ini kita pada saat misalkan memigrasikan gitu, kita tuh suka konfirmasi terlebih dahulu apakah misalkan berjangkanya konsepnya di mana bagaimana di koperasi Bapak Ibu deposito bagaimana untuk konsepnya nanti bisa kita sama-sama sesuaikan seperti itu. Jadi berdasarkan konfirmasi antara pihak sakti dan juga pihak koperasinya seperti itu. Dan di sini untuk kode produk nilai setoran itu masih sama seperti yang sebelumnya lalu juga jasa di sini. Kemudian juga ada tambahan jangka waktu atau lama mengendapnya itu berapa lama, berapa bulan. Lalu tipe perhitungannya apakah jatuh tempo atau akhir bulan, lalu maksimal tunggakan setoran ada atau tidak, limit saldo minimum dan juga akun-akun perkiraan. Seperti itu. Hal yang sama juga untuk simpanan deposito. Nah, untuk simpanan deposito ini eh, jadi kan ada koperasi yang punya simpanan deposito, dia itu jasanya berapa, jangka waktunya berapa, dan apakah perhitungan bunga hariannya itu aktif atau tidak aktif. Kalau misalkan dia itu aktif, kalau seandainya ada perhitungan deposito harian atau penarikan sebelum jatuh tempo. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi koperasi Bapak Ibu. Dan di sini juga ada perkiraan debit kredit antara jasa dan juga penaltinya. Seperti itu. Baik itu untuk setting produk simpanan Bapak Ibu. Nah, biasanya kadang kita juga ada yang di sini namanya dokumen. Nah, dokumen itu misal kan ada yang contohnya tuh kayak simpanan berjangka, misal kita mau ada dokumennya seperti itu. Kalau ini masih pakai template pinjaman ya. Nah, ini template dokumen simpanan, misalkan perjanjiannya seperti apa atau mungkin isi-isinya apa saja itu bisa disesuaikan seperti itu. Baik, lanjut Bapak Ibu, di sini ada yang namanya pinjaman. Ini juga sama kita setting produk pinjaman terlebih dahulu. Jadi misal di koperasinya nih ada apa aja nih untuk produk pinjamannya. Misal ada pinjaman flat, kemudian juga pinjaman menurun, lalu ada juga pinjaman anuitas, terus juga pinjaman flat misalkan terbagi menjadi dua, ada yang bunganya itu 12% per tahun, ada juga yang bunganya 24% per tahun, bisa seperti itu. Atau mungkin ada juga beberapa koperasi yang mengkategorikannya itu ada pinjaman umum barang maupun pinjaman umum uang. Itu dikembalikan lagi aja ke koperasinya nanti dikonfirmasikan kepada kami. Biasanya kalau misalkan ketika Bapak Ibu ini melakukan implementasi gitu bersama PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, nanti akan kami bantu settingkan untuk koperasi-koperasi yang sudah berjalan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk koperasi-koperasi yang belum berjalan, biasanya kita juga eh, ngarahin gitu. Nah, untuk koperasi yang sudah berjalan juga kita biasa suka ngarahin, cuman di awal itu pada saat memigrasikan data itu akan kita settingkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini sama kode, kemudian juga produk untuk jenis jasanya dari aplikasi Sakti ini, kita sudah mendukung flat, menurun, dan juga anuitas. Lalu jasanya ini berapa, kemudian juga metode jasanya, apakah harian, bulanan, atau tahunan. Dan apakah ada simpanan yang menjadi syarat, lalu persentase pendapatan jasanya berapa, kemudian juga persentase denda keterlambatan jika ada, lalu persentase penalti pelunasan, angsuran pokok, dan juga angsuran bunganya. Nah, angsuran pokok ini kalau misalkan dibikin tetap berarti benar-benar dia kayak saklek gitu ya.
Jadi setiap bulannya harus segitu. Tapi kalau misalkan dibikin fleksibel, itu berarti misalkan bulan ini saya mau bayar pokoknya 500.000 dan juga jasanya itu 50.000. Dan bulan depan misal, oh pokoknya saya mau naikin deh 1 juta seperti itu dan bunganya itu 300.000 contohnya seperti itu bisa-bisa saja karena dia fleksibel. Nah untuk yang di sebelah kanan ini akun-akun perkiraan. Nah, ini jenis-jenis produknya di sini ada pinjaman modal kerja dan lain sebagainya. Ini disesuaikan lagi dengan kondisi koperasi. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya pengajuan Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan saya simulasikan untuk terkait simpan pinjam ini, tapi sedikit ini saya perkenalkan saja kalau sekarang. Di sini kalau ada anggota yang ingin melakukan pengajuan baru, ini bisa di sini. Nanti tinggal dilengkapi aja untuk apa namanya? Terkait data-datanya seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa ya pengajuan pinjaman, kemudian juga data penghasilan dan pengeluaran tiap bulan sampai dengan persyaratan tambahan jika pinjaman disetujui. Nah, itu sedikit saya kenalkan nanti akan saya simulasikan ya terkait bagaimana caranya untuk seperti kita melakukan penyetoran, kemudian juga pinjaman dan lain sebagainya. Kita lanjut terlebih dahulu. Sekarang kita di dokumen Bapak Ibu. Nah, dokumen ini masih sama seperti yang tadi di simpanan. Ini juga misalkan ada surat perjanjian pinjaman atau mungkin form pinjaman dan lain sebagainya. Itu juga bisa gitu kita settingkan di sini. Nah, yang mudah gitu dari aplikasi Sakti Online ini, kita ada yang namanya variabel dokumen pinjaman Bapak Ibu. Ketika kita klik akan ada variabel dokumen pinjaman. Nah, apa fungsi dari variabel dokumen pinjaman? Jadi, ini mungkin tidak terlihat ya sepertinya. Oke. Jadi kalau misalkan kita pakai hashtag, lalu kita tambahkan seperti itu untuk namanya di sini. Artinya yang ini tidak ada. Coba kita cari yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ya, template dokumen pinjaman. Nah, di sini nomor SPP atau SPK kita cukup pakaikan hashtag aja. Hashtag no underscore SPK. Fungsinya untuk apa? Jadi nanti kita nggak perlu ngisi satu persatu Bapak Ibu. Jadi nanti dia secara otomatis terpanggil dari nomor SPK si eh, pada pengajuan tersebut. Kemudian di sini juga seperti nama, hashtag no underscore anggota, itu nanti fungsinya adalah kita memanggil dari variabel tersebut, Bapak Ibu. Seperti itu, fungsi dari template dokumen pinjaman. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi koperasi inginnya apa aja ditampilkannya. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti kemudian bisa dicetak pada saat pengajuan. Selanjutnya di sini ada otoritas pengajuan pinjaman. Maksud dari otoritas pengajuan pinjaman itu, misal ada beberapa koperasi yang contohnya gini, kalau misalkan dia itu untuk staf koperasi saja, itu bisa mengakses pinjaman di bawah 5 juta rupiah. Seperti itu. Kalau misalkan pinjaman tersebut sudah di atas 5 juta, tapi masih di bawah 10 juta, nah itu bisa di ACC-nya contoh oleh manajer koperasi, seperti itu. Kalau di atas 10 juta sampai dengan 20 juta itu baru bisa di ACC oleh ketua koperasi, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa disettingkan di sini. Jadi, kita punya otoritas pengajuan pinjamannya. Nah, mungkin untuk setting produk tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh kita mungkin sambil diskusi ya, biar nggak terlalu ngantuk nih mendengar penjelasannya. Boleh. Mungkin dicek dulu kali ya Mbak, ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang masih bergabung, apakah masih menyimak penjelasan dari Mbak Silvi? Boleh bertanya dulu ya kalau misalkan sampai sini ada pertanyaan. Atau kalau misalkan gak ada yang mau ditanyakan dan mau lanjut, boleh dong kasih reactionnya. Ini sampai jam 2 lewat 00 aja ya Mbak. 1 menit lagi kita tunggu. Kalau misalkan gak ada pertanyaan, boleh dilanjut aja gitu ya Mbak. Boleh, Mbak Azha. Siap, siap. Yeay.
Oke nih Mbak, dari Pak Ahmadi katanya mau lanjut aja. Kalau gitu silakan dilanjut lagi Mbak pemaparan Oke, dari. kita lanjut aja kali ya. Baik, Bapak Ibu, diharapkan ini sudah mengerti gitu ya apa yang disampaikan ini. Kalau misalkan masih itu boleh disampaikan saja. Selanjutnya, di sini ada beberapa di bawah ya kayak iuran, migrasi. Nah, iuran ini biasanya kalau misalkan ada beberapa koperasi yang dia itu ada iurannya nih. Misalkan ada iuran dana kesehatan atau mungkin ada iuran bazar gitu contohnya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang lain-lain ini seperti cetak buku, ganti buku, itu mungkin bisa sambil dilihat-lihat saja sekalian Bapak Ibu mau coba explore. Nah, selanjutnya ini mungkin sekalian saya simulasikan ya terkait bagaimana caranya kita ketika kita ini ingin melakukan penyetoran simpanan dan juga pinjaman nih. Jadi ketika ada anggota koperasi yang datang, misalkan ingin melakukan setoran simpanan. Nah, yang pertama kita harus pastikan terlebih dahulu apakah rekening simpanannya itu sudah dibuka atau belum. Misal kalau dia itu emang pengennya simpanan pokok, kayak simpanan yang di sisi modal ya simpanan pokok sama simpanan wajib itu bakalan sudah secara otomatis terbuka. Tapi kalau misalkan simpanan-simpanan yang lain itu belum secara otomatis terbuka. Nah, caranya gimana? Cara membukanya kita di menu transaksi, kemudian kita buka ke menu rekening. Lalu di sini kita klik di buka rekening. Lalu bisa kita search nama nih, nama Sylvia. Kemudian coba kita lihat terlebih dahulu informasinya. Nah, informasinya di sini ternyata Sylvia sudah ada simpanan pokok, wajib, dan sukarelanya. Lalu selanjutnya di sini, kalau misalkan kita mau buka yang simpanan yang lain seperti itu, kita dibuka rekening simpanan. Nah, di sini ya bisa kita bukakan simpanan-simpanan yang lain. Misalkan saya mau buka simpanan yang RPA, rekening ponsel anggota. Nah, rekening ponsel anggota ini bisa kita settingkan PIN-nya terlebih dahulu. Coba kita bukakan juga simpanan berjangka gitu dan deposito ya. Nah, di sini caranya di simpanan berjangka ini misalkan kan ada kolom buka rekening ya Bapak Ibu. Kolom-kolom yang sudah terisi nomor rekeningnya itu artinya dia sudah terbukakan secara otomatis gitu atau mungkin dia sudah dibuka sebelumnya. Nanti dia akan muncul untuk nomor rekeningnya. Nah, kayak yang tadi nih di sini untuk rekening ponsel anggota saya sebelumnya tuh belum dibuka. Ketika saya buka itu langsung di kolom nomor rekening tuh ada RPA.42. Berarti ini nomor rekening saya untuk simpanan rekening ponsel anggota. Nah, mungkin perlu di-highlight juga yang namanya nomor rekening ini kalau di aplikasi Sakti Online ya, itu merujuknya itu tidak kepada nomor rekening yang di bank Bapak Ibu. Tetapi eh, maksud dari nomor rekening adalah nomor rekening dari simpanan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan di sini saya simpanan berjangka mau buka. Nah, kita tinggal klik icon birunya ini. Kita klik icon biru, buka rekening. Kemudian ini kita kan ada jangka waktu dan lain sebagainya yang bisa kita atur juga. Lalu kita klik simpan. Nah, misal saya mau buka lagi simpanan deposito gitu contohnya. Nah, ini kan tadi langsung SBD.22. Simpanan deposito di sini saya misal mau buka yang ini. Kita tinggal sini. Nah, seperti itu caranya untuk buka rekening Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana ketika ada anggota yang ingin melakukan penyetoran simpanannya? Nah, ini bisa kita klik setoran, lalu kita cari nama di sini. Oh, ini dari Mbak Inta. Maaf, boleh minta materinya? Boleh isi absensi terlebih dahulu, Mbak Inta. Nanti ketika sudah isi absensi, nantinya untuk modul materi, kemudian juga rekaman dan juga sertifikat, itu akan dikirimkan kepada yang sudah mengisi daftar hadir atau absensi. Seperti itu ya, Mbak Inta. Oke.
Nanti akan muncul suggestion-nya. Ketika muncul suggestion-nya, kita bisa klik submit. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ada nomor slip, nomor anggota, transaksi ke berapa, tanggal transaksi, keterangan, dan juga di sini bisa kita lakukan penyetoran. Seperti itu. Nah, kita satu-satu mungkin ya kita bahas satu-satu. Di sini ada namanya nomor slip. Nomor slip ini untuk ada beberapa digit kan ya Bapak Ibu. Untuk 2 digit pertama itu menunjukkan tahun. Jadi kan sekarang tahun 2025. 2 digit selanjutnya ini menunjukkan bulan, bulan Oktober ya Bapak Ibu ya. Untuk 5 digit terakhir ini menunjukkan urutan-urutannya. Seperti itu. Nah, di sini ada nomor anggota, kemudian juga ada nama, lalu transaksinya kemana. Apakah saya menyetor misalkan ke kas atau mungkin ke BCA atau mungkin ke Bank Mandiri. Ini nanti bisa disetting juga gitu Bapak Ibu inginnya yang ditampilkannya itu yang mana aja. Dan tanggal transaksi juga ada di sini. Tanggal transaksinya itu biasanya tersetting secara otomatis per hari ini. Tapi misalkan kita ini mau tanggal transaksi yang kemarin gitu. Cuman kita baru masukin yang sekarang. Nah, ini bisa kita pakai tanggal yang sebelumnya. Ya tinggal masih bisa kita edit. Bentar, mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, ini ya, misalkan tanggal 20 seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, di simpanan modal ini kan secara otomatis semuanya terbuka ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, modal, kemudian juga yang khusus modal ada khusus anggota. Misal saya mau ini, saya setor 100.000. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini untuk nominalnya. Kemudian kita klik setor. Nanti apakah sudah oke? Berarti kita tinggal klik oke aja. Ini sudah secara otomatis masuk di sana Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya di sini simpanan ya ini apa belum? Ini udah ya. Tadi saya klik 2 kali jadi 200.000. Nanti akan muncul di sini. Kemudian juga hal yang sama untuk simpanan harian. Nah, simpanan harian ini yang tadi sudah saya bukakan, yaitu rekening ponsel anggota atau saldo Saktiling. Nah, bisa kita juga lakukan di sini. Misalkan 100.000, lakukan penyetoran di sini, tinggal kita klik OK. Kemudian juga saya mau sekalian bayar simpanan wajibnya. Misalkan 100.000 juga. Nah, setor. Kemudian kita klik OK. Tinggal seperti itu aja Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan untuk nominalnya. Dan gimana Mbak? Saya misalkan mau cetak slip yang ingin diberikan kepada anggota. Nah, kita tinggal cetak slip di sini. Nanti akan muncul untuk slip uang masuknya atau bukti penerimaannya itu apa saja, kemudian juga jumlahnya berapa, dan jika ingin ditandatangani juga itu bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaannya nih, ada muncul pertanyaan, Mbak, gimana kalau ternyata put gitu, yang harusnya dia itu sebetulnya melakukan penyetoran simpanan wajib itu 100.000 contohnya, tapi tadi saya malah kekliknya itu 100.000. Nah, caranya adalah kita ke menu akunting Bapak Ibu. Kita ke menu akunting, kemudian juga kita ke menu jurnal. Kita ada yang namanya koreksi jurnal. Jadi koreksi jurnal ini bagaimana? Ketika kita ada kesalahan dalam melakukan proses penginputan. Nah, ini dan dia sudah masuk nih ke jurnal nih. Kita ada yang namanya koreksi jurnal atau revisi atau ya direvisi gitu jurnalnya. Soalnya kalau misalkan dihapus nantinya akan muncul historinya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dihapus, hanya bisa direvisi saja atau bisa dikoreksi. Nah, kayak tadi ini saya setoran simpanan khusus anggotanya nih 2 kali nih, 100.000, 100.000. Saya revisi atau saya koreksi salah satu. Kita bisa klik icon di kolom operasi, icon yang warna hijau, seperti recycle. Kita klik koreksi, kemudian kita diklik koreksi, lalu kita klik OK. Nah, nanti sudah secara otomatis untuk jurnal tersebut itu terkoreksi.
Jadi yang tadinya saldonya itu 200.000 menjadi saldonya itu sebesar 100.000 rupiah karena yang 100 ribunya lagi itu sudah terkoreksi. Kalau misalkan suka ada muncul pertanyaan, Mbak, ketika dikoreksi ini, apakah kenapa ya kalau misalkan masih tercetak di buku anggota itu untuk menjaga transparansi Bapak Ibu. Jadi tetap tercetak di buku anggota, tapi memang dari sandinya juga itu berbeda, ada koreksi dan tidak akan masuk ke saldonya. Sebetulnya hilang-hilang aja, tapi sebagai bentuk transparansi dari aplikasi Sakti ini, jadi dia tetap ada walaupun tidak masuk. Nah, ketika kita sudah mengkoreksi dan jika ingin mentransaksikan kembali, ini bisa kita kembali ke menu transaksi, kemudian ke menu setoran. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga kalau kita mau tarikan nih, nah tarikan juga bisa di sini. Jadi misalkan ada anggota yang ingin melakukan penarikan simpanan. Nah, di sini misalkan saya simpan sukarela mau tarik, saya punya saldo 100.000 nih. Terus saya mau nariknya itu 50.000 contohnya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, tarik, lalu klik OK. Kemudian kita bisa berikan kepada si anggota tersebut yang ingin melakukan penarikan simpanan. Kita juga bisa cetak slipnya. Nah, mungkin untuk simulasi simpanan ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke simulasi di pinjaman? Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya lewat chat Zoom ya atau bisa raise hand. Kalau tidak ada pemaparan materinya dilanjut ya. Sepertinya belum ada, Mbak. Jadi dilanjut dulu aja pemaparan materinya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu untuk mensimulasikan pinjaman berarti nih. Nah, untuk pinjaman tentunya dari anggota tersebut harus melakukan pengajuan pinjaman terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman ini adanya di menu administrasi, di pinjaman kita mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Kita ke pengajuan pinjaman. Nah, yang tadi sempat saya kenalkan ya untuk fiturnya, di sini saya akan mengoperasikan. Yang pertama kita klik pengajuan baru. Kemudian juga di data pribadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus cari nama anggota yang ingin melakukan pengajuan pinjaman tersebut. Di sini misalkan saya Sylvia. Nah, kemudian di sini udah ada ya. Kemudian ini bisa kita isi juga jumlah tanggungannya gitu. Contohnya misal jumlah tanggungannya itu 1. Nah, ini ada beberapa yang kolom yang harus diisi gitu Bapak Ibu. Ini memang banyak sekali kolom-kolom, tapi yang wajib untuk diisi itu ada 2, yaitu status rumah dan juga pekerjaan. Kalau misalkan yang lain-lain itu diisi menyusul atau tidak diisi pun tidak masalah Bapak, untuk informasi tambahan ini. Selanjutnya di sini pengajuan pinjaman. Nah, ini tentunya harus diisi ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari produk pinjamannya, maunya yang apa, misalkan pinjaman modal kerja. Lalu jangka waktunya misalkan 12 kali angsuran, tujuan pinjamannya misal eh, untuk beli gabah gitu ya. Dan besar pinjamannya 10 juta, pinjaman yang ke misalkan pinjaman yang nah, sebetulnya untuk pengajuan pinjaman nanti kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kalau misalkan oke, dari kasir nih hanya misalkan kalau dari kasir ini hanya cukup sampai 10 juta pun tidak masalah. Untuk selanjutnya, misal oleh kolektor gitu, itu mau diadakan survei atau mungkin oleh analis dan lain sebagainya, itu ingin dilakukan survei. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil surveinya, ini bisa kita masukkan di sini, di menu LPR, kita tinggal klik icon pensil untuk kita klik edit. Nah, kita klik edit di sini, kita bisa lengkapi seperti data penghasilan dan pengeluaran bulan, misalkan ada tuh tambahan seperti saldo pinjaman koperasi saat ininya sebesar berapa, fasilitas pinjaman dari lembaga lain jika ada, lalu di sini juga jaminan pinjaman, keterangan atau catatan oleh kasir atau SC ini bisa kita simpan di sini.
kemudian juga ada analisa pinjaman. Nah, ini oleh analis gitu contohnya ya. Nanti bisa ditambahkan lalu data tambahan analisa pinjaman, misalkan survei, terus juga foto-foto rumahnya nanti bisa dimasukkan di sini lalu keterangannya seperti apa. Hal-hal tersebut itu berfungsinya sebagai pertimbangan apakah memang anggota tersebut layak atau tidak untuk disetujui pinjamannya seperti itu. Selanjutnya di sini persetujuan di menu persetujuan pinjaman lah untuk keputusan finalnya gitu ya disetujui atau ditangguhkan atau bahkan ditolak. Nah, kalau disetujui bisa kita klik di sini disetujui nanti akan muncul secara otomatis nomor SPP atau SPK. Kalau misalkan dari koperasinya itu belum mengatur terkait nomor SPP atau SPK-nya ini bisa dikosongkan karena nanti secara otomatis bisa digenerate oleh sistem kami Bapak Ibu. Seperti itu. Dan jika ada itu bisa diisi langsung di sini aja. Nah, kalau disetujui ini juga kita bisa lakukan edit di persetujuan pinjamannya sebesar berapa. Seperti itu. Misalkan, oke disetujui tapi saya cuma menyetujuinya itu 8 juta gitu contohnya. Nah, nanti tinggal kita tulis aja di sini. Dan apakah ada biaya provisi atau mungkin ada biaya adminnya nih, contohnya 50.000. Tinggal masukkan jangka waktunya apakah 12 kali atau jasanya juga bisa kita settingkan di sini. Misalkan, oke jasanya 12% aja. Seperti itu. Nah, kemudian eh, jasanya misalkan flat di yang disetujuinya. Lalu kita bisa klik simpan di sini. Nah, nanti akan ada muncul nomor SPP atau SPK harus diisi jika pinjaman disetujui. Apakah Anda ingin dibuatkan nomor SPP oleh sistem? Kita bisa klik OK, lalu kita klik simpan. Nah, nanti ini berarti sudah disetujui Bapak Ibu. Nah, untuk yang cetak dokumen tadi, kita bisa geser ke kanan. Nah, di sini ada dokumen cetak. Nanti bisa kita cetak surat-surat yang diperlukan. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah disetujui pinjamannya, apakah sudah bisa langsung dicairkan atau uangnya diberikan ke anggota? Nah, kita harus melakukan buka rekening terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, masih sama seperti yang tadi ya untuk buka rekening ini, kemudian kita di pinjaman. Sebentar, ini dia belum muncul. Mbak Sylvia, apakah masih bergabung di Zoom ini? Oke, ini sepertinya share screen-nya lagi nge-freeze ya Bapak Ibu. Mungkin Mbak Sylvia lagi ada terkendala sinyal karena ya kami berada di kantor yang berbeda. Mungkin di tempat Mbak Sylvia lagi kurang bagus ya sinyalnya. Baik, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika belum mengisi presensi, mohon isi di link daftar hadir yang akan kami kirimkan di link chat Zoom ini. Karena kan tadi sebelumnya ada yang bertanya ya tentang modul pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau ingin mempelajari kembali modul yang disampaikan oleh Mbak Sylvia, bisa dipelajari kembali dengan syarat mengikuti workshop ini selama 4 hari berturut-turut. Dan untuk presensinya itu diisi melalui link ya. Jadi kalau misalkan chat Zoom gitu dari koperasi ini hadir itu tidak akan terhitung. Jadi Bapak Ibu jangan lupa sebelum workshop hari ini berakhir, silakan diisi dulu daftar hadirnya di link yang sudah saya kirimkan. Mbak Sylvia, apakah sudah ada lagi sinyalnya? Iya. Suara saya terdengar, Mbak? Oke, sudah terdengar sekarang, Mbak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ketika kita ingin membuka rekening pinjaman, kalau kita sudah melakukan pengajuan dan juga sudah disetujui ya, nanti akan muncul icon biru ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita bukakan rekeningnya di sini, masih sama seperti yang simpanan tadi. Nomor pengajuannya kita isi aja Bapak Ibu.
Nomor pengajuannya ini kita isi yang sudah disetujui tadi. Kita tinggal pilih, kemudian lalu bisa kita klik simpan. Nah, ini sudah secara otomatis kita dibukakan dulu untuk pinjamannya. Tapi ketika kita melihat informasi rekening, bentar, ini terlihat gak ya? Oke, coba kita di sini aja, di pinjaman. Nah, ketika kita lihat di pinjaman, ini saldonya itu masih nol, Bapak Ibu. Kenapa saldonya masih nol? Karena belum dilakukan pencairan pinjaman. Jadi ini saldonya masih 0 rupiah. Kita belum melakukan pencairan pinjaman. Dilakukan pencairannya di mana? Di menu tarikan. Nah, di transaksi tarikan anggota ini kita coba cari atas nama Sylvia. Nah, kita di yang pinjaman. Pinjaman ini baru bisa kita cairkan. Ini bisa kita klik cairkan, lalu kita klik OK di sini. Sebentar, untuk pinjamannya sepertinya tadi saya ketika mencoba kembali itu ada kesalahan ya. Saldonya itu bukannya 8 juta tapi jadi 8 rupiah. Sebentar. Saya lakukan pengkoreksian terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadinya kita yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita di sini kita mencairkan yang eh, untuk pinjamannya ini 10 juta tadi. Nah, kemudian di sini bisa kita klik cairkan. Nah, ketika data sudah benar, oke. Kemudian ini bisa diberikan Bapak Ibu kepada anggota tersebut. Nanti tinggal kita cetak slip kalau misalkan untuk bukti uang keluarnya seperti itu. Nah, sebenarnya sudah cukup untuk simulasi pinjaman sampai sana. Mungkin selanjutnya jika ingin melakukan penyetoran angsuran gitu ya. Nah, kita bisa kembali lagi ke menu setoran, lalu kita cari namanya. Kemudian ini kita klik, lalu kita di pinjaman. Nah, pinjaman yang ini Bapak Ibu yang tadi kan yang sudah dicairkan. Nah, misalkan pokoknya ini dibayarkan sebesar 833.000, lalu jasanya 167.000. Tadi kita itu melakukan penyetingan untuk angsuran pokok dan juga jasa itu fleksibel, Bapak Ibu. Nah, misalkan pokoknya mau 1 juta gitu contohnya.
Itu berarti kita tetap bisa diedit seperti itu ya. Lalu kita bisa klik angsur di sini. Apakah data sudah benar? Berarti datanya sudah benar. Bisa kita cetak slip juga. Itu untuk angsuran Bapak Ibu. Nah, nanti akan sudah secara otomatis terupdate saldonya berapa, kemudian juga total jasanya berapa, seperti itu. Nah, untuk eh, simulasi pinjaman sampai dengan angsuran sudah cukup sampai situ Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya lanjut ke aplikasi Saktilink ya, boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan sambil saya menyiapkan terlebih dahulu untuk agar device ini bisa terkoneksikan dengan handphone. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Silvi atas pemaparan materinya ya. Sambil menunggu Mbak Silvi, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ingin berkomentar? Dipersilakan ya untuk raise hand atau langsung mengirimkan chat ke chat yang ada di Zoom ini. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu pada saat pengisian presensi, mohon untuk menuliskan nama secara lengkap ya, karena nama ini akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Gitu. Di sini sepertinya ada yang baru bergabung ya. Apa Bapak Amatus Selipete? Bapak sudah mendapatkan link presensi, Pak? Kalau belum bisa mengisi ya, Pak, link presensi yang baru saya kirimkan ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung juga pada saat pertengahan workshop, boleh diisi ya untuk presensinya. Oke, baik. Sepertinya sudah tersambung kembali dengan Mbak Silvi. Ya, Mbak Silvi, apakah sudah siap untuk Oke, lanjut? sudah siap di sini. Baik, Oke. ini ya, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan penyetoran terlebih dahulu mungkin ya ke misalkan saya mau bayar simpanan wajib seperti itu. Nah, di sini saya kan sudah memiliki saldo RPA atau saldo Saktiling rekening ponsel anggota itu sebesar Rp100.000 Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kita ingin melakukan penyetoran simpanan, ini kita misalkan sudah ada saldo gitu, kita bisa lakukan berbagi aja Bapak Ibu. Berbaginya kemana? Berbaginya ke rekeningku. Nah, berbagi ke rekeningku ini, misalkan rekening sumbernya dari RPA, nah saya tuh mau rekening tujuannya itu saya misalkan mau bayar simpanan wajib gitu. Nah, misal saya mau bayar simpanan wajibnya itu 30.000. Nah, nanti kita tinggal klik proses aja. Lalu ini sudah secara otomatis. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Jarang, jarang sekali ada kendala ya terkait berbagi ke ini. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk melakukan penyetoran simpanan. Nah, misal juga untuk dari rekening ponsel anggota ke tujuannya itu kemana ke simpanan sukarela itu juga hal yang sama. Misal 10.000 di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau ada anggota yang ingin melakukan pengajuan pinjaman, Bapak Ibu. Bagaimana pengajuan pinjaman ini bisa di menu yang ada di sini. Pinjaman ya. Pinjaman, lalu di sini kita ada yang namanya juga simulasi. Kalau misalkan kita penasaran nih, kira-kira kita tuh mau estimasi terlebih dahulu. Misalnya saya mau minjem 25 juta dan bunganya itu misal 12% gitu per tahun. Nah, lalu periode angsurannya saya mau 24 kali. Jenisnya flat. Nah, di sini berarti sudah ada estimasi itu 1.292.000 dengan pokoknya itu 1.042.000 dan jasanya itu sebesar 250.000. Nah, ketika kita ingin melakukan pengajuan, ini bisa kita klik yang ada di sini. Pengajuan, kemudian bisa kita klik icon tambah Bapak Ibu yang ada di pojok kanan bawah. Kita tinggal tambahkan saja pinjamannya, misalkan saya mau pinjaman menurun seperti itu. Nilai pinjamannya misal saya mau 5 juta dalam jangka waktu 4 bulan. Tujuan pinjamannya misalkan kebutuhan sehari-hari.
Nah, jaminan pinjamannya apa? Misalkan BPKB motor, lalu penghasilan saya misalkan eh, 1 juta gitu contohnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Lalu kita bisa klik ajukan pinjaman. Nanti sudah secara otomatis bisa masuk di sini Bapak Ibu status belum diproses. Nah, bagaimana ketika kita ingin melakukan eh, ini kan ini kan kita sebagai anggota ya, anggota ini ingin dia sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Saktiling. Berarti untuk admin tugasnya, nah kita kembali ke Saktiling dashboard Bapak Ibu. Karena kan seperti yang kemarin sudah disampaikan ya bahwasanya seluruh transaksi ataupun seluruh aktivitas gunakan melalui aplikasi Saktiling itu semuanya bisa dipantau Bapak Ibu. Bisa dipantaunya itu di aplikasi yang Saktiling dashboard. Nah, di sini saya buka. Saya login. Nah, nanti akan munculnya di sini pengajuan pinjaman biasa. Nanti sudah Mohon maaf, Mbak tipnya. Silvi, ini suaranya putus-putus ya? Tes. Sekarang Ya, bagaimana? Oke. nah, jelas Mbak. Terima kasih sudah mengingatkan ya Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu dan juga Mbak Azha. Oke, lanjut lagi di sini. Ketika kita ingin, kita sudah muncul nih, ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman. Aksinya di sini kita tinggal klik di salin data aja Bapak Ibu. Ketika kita klik salin data akan muncul notifikasi atau pop-up seperti ini, lalu bisa kita klik OK. Nah, kalau setelah kita klik OK, kemudian kita kemana? Kita kembali lagi ke yang Sakti Online lagi Bapak Ibu. Di administrasi, pinjaman ke pengajuan. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini ya yang masih baru tadi pinjaman menurun sebesar 5 juta. Jadi dia akan muncul di sini, kemudian barulah bisa kita analisa di sini. Untuk proses analisanya itu masih seperti yang tadi Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti kan tinggal kita isi saja di sini untuk status rumah karyawan. Lalu jika kita ingin persetujuan pinjaman bisa di sini. Misalkan dia sebelumnya masih punya tunggakan seperti itu ya. Masih ada yang aktif. Nah ini kita mau tolak aja. Kita bisa juga kita klik ditolak. Lalu bisa kita klik simpan di sini. Nanti akan muncul di anggota tersebut Bapak Ibu melalui aplikasi Saktiling bahwa status pengajuannya itu ditolak. Seperti itu mungkin cukup Bapak Ibu atas apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan makin tertarik nih menggunakan aplikasi Sakti. Karena tentunya dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi Sakti ini sangat amat membantu dalam proses pencatatan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Misalkan melakukan pencatatan secara manual, Bapak Ibu bisa lebih fokus seperti bagaimana cara ingin lebih meningkatkan dari sisi anggota koperasi atau mungkin memperbanyak anggota koperasinya. Jadi bisa lebih fokus di sana. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Azha. Silakan Mbak Azha. Baik, terima kasih banyak Mbak Silvi atas pemaparan materinya. Oke, untuk unit usaha simpan pinjam sudah selesai ya pada hari ini. Mungkin ada yang tertinggal nih, Bapak Amatus Silip Pele ya, yang baru bergabung di pertengahan workshop. Katanya aplikasi apa namanya ya yang tadi ditampilkan dan cara setor uang tunainya lewat bank apa. Untuk aplikasinya yang didemonstrasikan tadi adalah Sakti Online dan juga Sakti Dashboard yang mana bisa dioperasikan oleh admin koperasi. Sedangkan yang satu lagi yang di ponsel yaitu aplikasi Sakti Link yang digunakan oleh anggota koperasi begitu. Untuk setor uang tunai lewat banknya, Mbak Sylvia, kalau tidak salah itu tergantung koperasinya ya, Mbak. Oke, betul sekali Mbak Azha. Jadi kalau misalkan
untuk setor uang tunai lewat bank apa ini bisa dikembalikan ya. Nah, konteksnya itu seperti apa? Apakah misalkan ini setoran simpanan kah? Atau mungkin konteksnya adalah untuk top up aplikasi atau top up saldo aplikasi Saktiling itu tergantung gitu. Jadi konteksnya bagaimana nih, Bapak atau Ibu Amatus? Boleh disampaikan lebih detail terkait pertanyaannya. Kepada Bapak dan Ibu Amatus, boleh kalau misalkan Itu ada, nama saya. silakan silakan. Iya, salam kenal. Saya Amatus Papua. Eh, ya, saya Amatus dari Papua Pegunungan. Saya sebagai Ketua KDMP Desa Welesi di Kabupaten Jayujaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya memang ikut Zoom sudah beberapa kali. Hari ini saya telat masuk dan tadi pertanyaan saya itu lebih detailnya. Saya kan seandainya ini saya rekrut anggota, jadi koperasi kami itu koperasi serba usaha, tapi di situ ada kita juga menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib anggota. Seandainya nih di rekening mereka kosong, belum pernah store, jadi mereka mau lakukan transaksi, tapi mereka bawa uang tunai mau menyetor ke koperasi, tapi kita akan menggunakan aplikasi Citiling. Kira-kira untuk terhubung nilai apa uang mereka itu bisa terbaca di Citiling itu seperti apa dengan nilai uang yang mereka bawa seperti itu. Jadi cara masuk ke rekeningnya. Jadi rekeningnya itu lewat Citiling langsung. Itu apa caranya seperti apa? Ataukah memang ada bank saham dari Citiling untuk masuk hubungkan untuk pembukaan rekening kan melalui Citiling, tapi semacam saham dari koperasi itu bisa ditanamkan di bank seperti Bank BRI, seperti yang koperasi kredit union punya. Jadi dia persis sama seperti itu ataukah dia berbeda? Itu yang mungkin saya mau tanya yang tadi. Dan aplikasi yang tadi saya bertanya itu aplikasi yang kita gunakan itu yang Citiling atau ada aplikasi selain Citiling ada? Itu mungkin pertanyaan yang kedua tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amatus. Salam kenal Pak Amatus. Ini berarti Ya, kemarin bincang-bincang sakti juga sudah ikutan, Pak. ya, saya Oh, sudah ikut dan sempat beli apa buku dari Saktiling punya itu yang tentang pengkoperasian itu yang dari Papua Pegunung yang harga 300 sampai saya sudah oh, dapat saya ada belajar-belajar juga ini. oke, oke, mantap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak ya. Tadi seperti apa yang ditanyakan, sangat bagus sekali pertanyaannya. Lebih ke penasaran, bagaimana ketika ada anggota yang ingin melakukan penyetoran, tapi dia itu bawanya uang cash dan ingin dimasukkan ke aplikasi Saktiling seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, ini ketika dari anggota tersebut ingin melakukan penyetoran atau bahasanya top up mungkin ya Bapak Ibu, top up ke saldo Saktiling itu bagaimana? Nah, di sini di menu transaksi kita bisa melakukan penyetoran, lalu kita bisa cari Pak nama anggota tersebut siapa. Nah, dari anggota tersebut kan ngasih uang ke koperasinya itu cash gitu ya, dalam bentuknya itu uang tunai. Nah, nanti kalau misalkan ingin diubah ke saldo Saktiling, kita masuknya ke simpanan harian, kemudian ke rekening ponsel anggota. Seperti itu. Nah, tinggal masukkan aja. Ketika sudah seperti ini, ketika kita melakukan setor, itu nantinya sudah secara otomatis anggota tersebut itu memiliki saldo Saktiling. Uang dari anggota tersebut yang tunai itu diterima oleh koperasi dan dijadikan saldo Saktiling seperti itu atau kita disebutnya sebagai rekening ponsel anggota. Jadi dengan cara seperti itu sama saja seperti anggota itu melakukan penyetoran simpanan, tapi simpanannya itu pada simpanan harian gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi yang ditanyakan gitu, apakah banknya ini Bank BRI atau Bank BNI dan lain sebagainya, kebetulan untuk aplikasi Sakti Online ini kita sebagai pencatatan transaksinya saja. Tapi jika kondisinya adalah
anggota tersebut ini ingin melakukan transaksi seperti pembelian pulsa, paket data, kemudian token listrik, dan lain sebagainya, ataupun ingin berbagi ke kanal bank seperti itu ya. Nah, itu eh, kalau konteksnya seperti itu, koperasi harus standby untuk memiliki saldo down payment, Pak, disebutnya itu. Jadi saldo down payment itu saldo yang dimiliki oleh koperasi di Sakti. Nah, ketika sudah memiliki saldo down payment tersebut, nantinya anggota bisa melakukan transaksi baik itu pembelian produk digital maupun pembelian yang atau berbagi ke kanal bank. Seperti itu. Kemudian juga untuk pertanyaan yang kedua ya terkait aplikasi yang digunakan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan di kami ini tadi kan Bapak tuh di koperasinya ada yang koperasinya berbentuk serba usaha seperti itu ya. Kita juga ada yang namanya Sakti Multi Usaha, Pak. Nah, Sakti Multi Usaha ini berfungsinya itu eh, sangat-sangat berfungsi untuk koperasi yang bentuknya itu serba usaha. Jadi dia tuh akan ada seperti dashboard finance, pengaturan penjualan barang, kemudian juga aplikasi yang tentang stok barang, lalu juga persediaan dan lain sebagainya. Nah, untuk Sakti Multi Usaha itu besok akan disampaikan oleh tim kami. Nah, besok Pak Amatus boleh join kembali ya di hari ketiga itu nanti akan ada penjelasan terkait aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, untuk saat ini yang saya sampaikan, ini merupakan aplikasi Sakti Online. Nah, untuk Sakti Online ini, dia itu untuk pencatatan transaksi. Kemudian untuk aplikasi Sakti Link, untuk Sakti Online pencatatan transaksi itu kan hanya bisa dikelola itu oleh admin atau staf koperasi saja ya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk Sakti Link ini bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi, Bapak Ibu, tapi tetap bisa dipantau oleh admin melalui Sakti Link dashboard. Seperti itu. Dan selanjutnya ada juga yang namanya aplikasi Sakti Multi Usaha. Kemudian juga ada Laci Mart, seperti itu. Jadi itu nanti ketika dari Bapak Ibu tertarik dengan dengan bermitra dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, nanti akan kami sampaikan ada produk-produk apa saja, kemudian juga akan kami diskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu saat ini apa. Kemudian bisa juga nanti kami rekomendasikan, oh kalau seperti itu mungkin bisa pakai aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab Pak Matus pertanyaannya? Oke, terima kasih sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak. Nanti kalau keliru nanti akan diskusi lagi dan saya memang sangat tertarik sekali dengan aplikasi ini. Jadi aplikasi pencatatan maupun aplikasi yang berwujud yang tadi sudah disampaikan itu sehingga tetap besok juga saya akan ikut. Namun kira-kira bagaimana dia punya pembayaran mungkin aplikasinya itu dia pakai prabayar atau dia tidak pakai prabayar. Itu mungkin saya yang selanjutnya ya. Oke, baik. Matus ya semuanya ya terkait pembayarannya ini itu nanti bisa didiskusikan nih sama tim Bisdev kami. Nanti mungkin dihubungi ya oleh tim Bisdev kami. Terima kasih Pak Matus. Nah, saya kembalikan lagi kepada Mbak Azha. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi pada Pak Matus atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Mbak Sylvia atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya? Jangan khawatir ya untuk Bapak Ibu yang terlambat bergabung ya, karena ini juga nanti akan dibagikan modul pelatihannya untuk Bapak Ibu yang secara lengkap hadir di workshop ini 4 hari berturut-turut. Saya ingatkan kembali ya untuk pengisian presensi mohon diisi di setiap workshopnya karena Bapak Ibu akan mendapatkan benefit seperti sertifikat, modul pelatihan, dan juga rekaman Zoom jika mengisi presensi yang kami kirimkan di chat Zoom ini. Dan jangan khawatir ya pada Bapak Ibu apabila mungkin ingin tahu lebih banyak tentang layanan-layanan sakti, karena masih ada 2 hari lagi workshop ini akan dilaksanakan ya. Jadi mohon untuk mengikuti sampai akhir dan jika tertarik bisa menghubungi atau nanti dihubungi oleh tim bisnis kami. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan,
Saya izin menyampaikan ada penawaran ya dari tim bisnis kami yang akan disampaikan oleh Mas Rama. Kepada Mas Rama, saya persilakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Aza dan Mbak Silpi yang sudah menyampaikan materi hari ini, unit usaha sifat pinjam. Di sini saya izin memperkenalkan kembali ya Bapak Ibu, nama saya Rama dari tim Sakti. Eh, di sesi kali ini saya akan memaparkan terkait penawaran ya dari tim Sakti, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan platform ini di koperasi. Ya, setelah kemarin Bapak Ibu ikut eh, workshop ya untuk mengetahui apa itu sakti, kemudian seperti apa tata kelola kelembagaannya, kemudian eh, materi hari ini ya terkait unit usaha simpan pinjam, maka saya izin hari ini akan menyampaikan sesi penawaran ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya ya, gimana cara eh, menggunakan aplikasi ini di koperasi ya? Apakah berbayar, lalu sistem pembayarannya seperti apa ya? Nah, ini akan saya jawab di sesi kali ini. Sudah terlihat ya, Mbak? Ya, sudah terlihat Mas Rama aman. Oke, baik. Ya, di sini saya akan menyampaikan paket-paket implementasi eh, yang ada di platform Sakti ya. Namun sebelum lebih jauh, saya ingin disclaimer terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Penawaran yang saya akan sampaikan ini khusus untuk peserta workshop ya, yang mengikuti kegiatan workshop ya. Karena di luar itu, di luar peserta workshop, tentu nanti akan ada skema yang berbeda ya. Jadi memang kita mengadakan workshop ini secara eksklusif sehingga nantinya Bapak Ibu yang berminat untuk mengadopsi platform ini di kooperasinya tentu akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan eh, yang tidak mengikuti workshop ini. Paket implementasi platform Sakti, solusi digital untuk operasi yang lebih mudah dan aman. Nah, yang akan saya sampaikan yang pertama, ini adalah paket yang paling murah ya, atau yang biayanya paling rendah di Sakti ya. Nah, kita sebutnya paketnya ini adalah paket rintisan atau starter package ya. Untuk paket ini kriterianya adalah koperasi yang masih baru ya, masih merintis ya, atau masih di bawah 1 tahun ya. Dan dari sisi keanggotaan itu di bawah 250 anggota dan valuasi asetnya masih di bawah 1 miliar. Nah, berapa biayanya untuk mengadopsi Sakti di koperasi tersebut ya? Yaitu sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini adalah biaya implementasi. Nah, kemudian eh, terkait biaya bulanannya ya, jadi ada biaya dibayar yaitu 3 juta rupiah dan ada biaya bulanan ya untuk server dan sebagainya. Nah, untuk anggotanya yang di bawah 100 anggota biayanya 200.000 per bulan. Kemudian apabila koperasinya itu 100 sampai 250 anggota, itu biayanya 350.000 per bulan. Nah, apa saja sih benefit yang akan didapatkan ya selama menjadi mitra sakti ya di paket rintisan ini? Yang pertama yaitu pelatihan user selama 2 hari ya secara online dan bisa juga dilakukan berulang ya. Kemudian yang kedua yaitu setup platform saktinya. Yang ketiga sertifikat workshop. Yang keempat, buku panduan, ya, modul-modul yang Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri juga, ya, setelah pelatihan. Kemudian ada support online selama 1 tahun melalui WhatsApp ataupun Zoom. Jadi akan dilakukan pendampingan ya melalui grup WhatsApp ya ataupun juga Zoom apabila dalam proses mengadopsi platform ini terjadi kendala dan eh, dari Bapak Ibu Koperasi masih butuh pendampingan seperti itu.
Kemudian ada landing page ya, yaitu website ya, selama 1 tahun ya, Webcoop ID. Kemudian karena ini adalah paket rintisan, koperasi-koperasi masih baru, di sini tidak termasuk dalam migrasi data ya. Lalu paket layanan ini juga sudah termasuk eh, Saktiling maksimal 250 anggota ya. Dan paket EKYC ya untuk memverifikasi calon anggota ya melalui kartu tanda pengenalnya ya di aplikasi ini sebanyak 20 kali. Nah, setelah paket rintisan, kita juga berikutnya itu paket tumbuh ya. Nah, perbedaannya antara paket rintisan, paket tumbuh, dan paket-paket di atasnya sebetulnya itu kembali lagi kepada size atau ukuran dari koperasi. Semakin besar koperasinya dari sisi jumlah anggota, kemudian dari sisi unit-unit bisnisnya, valuasi asetnya, tentu membutuhkan kompleksitas data dan storage yang lebih memadai. Maka dari itu, perbedaan biayanya itu tergantung dari size atau ukuran koperasinya. Ya, di sini di paket tumbuh kriterianya untuk yang under 500 anggota ya koperasinya. Kemudian dari sisi biayanya, biaya implementasi sebesar 5 juta dan biaya bulanan di 500.000 per bulan dengan Saktiling maksimal di 250 anggota. Nah, sudah termasuk juga paket EKYC. Lalu dari sisi benefit sama, namun biasanya untuk paket tumbuh ini untuk koperasi-koperasi yang sudah lebih lama ya dibandingkan koperasi rintisan, maka ada proses yang namanya migrasi data ya, perubahan apa namanya proses untuk memindahkan data-data koperasi ke dalam sistem platform Sakti itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada development package atau paket pengembangan dengan biaya implementasi 8 juta dan biaya bulanan di 750.000 dengan Saktiling maksimal di 400 anggota. Nah, kriteria koperasi yang eh, cocok ataupun sesuai dengan budget di 8 juta ini adalah koperasi dengan ukuran 500 sampai 1.000 anggota ya. Nah, di sini di 750.000 ini sudah termasuk dengan maksimal 400 anggota. Apabila di atas 400, maka akan ada biaya tambahan di 5.000 per anggota per bulan. Ya. Untuk beneficial masih sama dan juga sudah termasuk dengan migrasi data dan paket EKYC. Nah, berikutnya di sini ada business pack ya atau paket bisnis. Ya, di sini nilai implementasinya adalah 10 juta ya sekali bayar dan biaya bulanan 1 juta dengan maksimal akun di 500 anggota. Apabila koperasi punya anggota lebih dari 500, nanti akan ada dikenakan biaya 5.000 per anggota per bulan ya. Dan kriterianya untuk koperasi yang memiliki eh, yang sesuai ya dengan biaya bisnis pack ini adalah koperasi yang memiliki anggota 1.000 sampai 2.000 anggota ya dengan aset itu sekitar 5 miliar. Nah, selain dari 4 paket yang sudah saya paparkan, juga ada paket custom. Paket custom ini untuk koperasi dengan keanggotaan di atas 2.000 anggota dan valuasi aset di atas 5 miliar. Nah, untuk paket custom ini nantinya mesti didiskusikan terlebih dahulu dengan tim bisnis dari Sakti ya. Lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Rama ataupun Dias di sini di 0877 6364 4626 untuk nantinya disesuaikan kembali ya. Karena kan koperasi beda-beda ya. Kredit union itu ada yang bahkan anggotanya bisa sampai 80.000 anggota ya.
ada yang 10.000 dan itu pastinya harus ada penyesuaian seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada penawaran khusus ya Bapak Ibu yang mendaftar ya sebelum 1 Oktober nantinya akan mendapatkan benefit-benefit lain seperti free paket layanan Sakti-Link, layanan apps dan cloud service selama 2 bulan. Kemudian ada free 1 unit printer mini Bluetooth dan free buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang berminat ataupun tertarik untuk mengadopsi platform Sakti ini di koperasi bisa mendaftar melalui https://s.id/ass-sakti. Oke, baik. Itu saja yang ingin saya paparkan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terbuka apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Oleh karena itu saya kembalikan kepada Mbak Azza. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rama atas pemaparan penawaran menariknya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengimplementasikan layanan Sakti ini bisa menghubungi Mas Rama atau Mas Dias ya selaku tim bisnis dan untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait package-package-nya. Oke, sebelumnya sudah disinggungnya oleh Mas Rama mengenai eksklusifnya peserta workshop ini dan juga benefit-benefit apa saja yang bisa didapatkan. Selain itu, saya juga izin menyampaikan penawaran berupa buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jika di harga normal ini Bapak Ibu perlu merogoh kocek ya seharga 250.000, tapi untuk peserta workshop itu mendapatkan diskon 10% di harga 150.000. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung akses saja ya di link yang tertera atau yang akan saya kirimkan ini di link chat Zoom. Dan diskonnya akan otomatis tercantum ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk bagi partisipan, bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop ini banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ya. Dan juga saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bagi yang belum mengisi presensi mohon diisi dulu ya karena di data kami masih sedikit ya yang mengisi presensi. Sayang sekali jika Bapak Ibu nanti ke depannya mengikuti workshop ini secara 4 hari berturut-turut namun kelupaan 1 hari mengisi presensi. Jadi benefitnya tidak dapat digunakan. Benefit berupa sertifikat, modul pelatihan dan juga link rekaman Zoom itu akan dikirimkan 1 minggu setelah workshop ini berakhirnya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu jika sudah mengikuti workshop ini secara lengkap. Oke, baik. Saya cukupkan ya workshop pada hari ini sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya Zafania Septiandini dan rekan-rekan Sakti yang lainnya izin undur diri dan selamat sore. Terima kasih Mbak Azza, terima kasih Pak Rama, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.